Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Yap, ini adalah video pertama di tahun 2023 di mana ujian untuk memasuki kampus itu sudah mulai dekat. Nah, jadi di sini saya akan sharing mengenai beberapa jalur yang bisa kalian tempuh untuk memasuki kampus di tahun 2023. Nah, di sini aku saranin kalian bisa mendaftar beberapa jalur untuk masuk kampus. Jangan cuma satu jalur aja. Kenapa? Karena kalau misalnya gagal yang satu ini, kalian udah nggak bisa masuk kampus lagi. Nah, makanya kalian harus persiapkan beberapa jalur supaya kalau misalnya ada satu yang gagal, kalian masih ada alternatif lain. Nah, maka dari itu di sini aku akan menjelaskan jalur apa aja sih yang bisa kalian daftar supaya kalian bisa masuk kampus di tahun 2023. Oke, sebelumnya jangan lupa kalian subscribe channel aku dulu, Leni Agustin, supaya kalau ada video terbaru atau informasi terbaru itu kalian bisa langsung nonton di YouTube channel aku ini. Dan jangan lupa juga untuk kalian follow Instagram info.umptkn dan Leni Agustin 10 karena di sana aku sering banget live atau siaran langsung untuk menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mengenai ujian kampus di tahun ini. Oke, langsung aja mari kita nonton ini dia videonya. Oke guys, seperti biasa kalau aku mau ngejelasin sesuatu di YouTube itu aku pasti catat dulu poin pentingnya di buku supaya kalau aku ngejelasinnya, sharingnya itu nggak ada yang salah lagi atau nggak ada yang keliru. Oke, nah jadi di video ini aku akan ngejelasin 5 jalur yang kalian bisa daftar sekaligus pada saat kalian mau masuk ujian kampus di tahun 2023. Jalur yang pertama yaitu SNBP, kepanjangannya yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Nah, jadi SNBP ini merupakan pergantian istilah dari SNMPTN. Nah, di tahun 2023 ini dia itu berganti istilah menjadi SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Sedangkan pada tahun 2022 di tahun kemarin itu dia dikenal sebagai SNMPTN. Tapi sama aja ya, sama aja prosedurnya. Cuman istilahnya aja yang berbeda. Nah, di SNBP ini dia itu merupakan salah satu jalur masuk kampus yang tanpa dites atau dia hanya menggunakan nilai rapor akademik dan juga non-akademik. Nah, akademiknya ini dia menggunakan nilai rapor semester 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Artinya di kelas 10 atau kelas 1 SMA semester 1 dan 2, kelas 2 SMA semester 1 dan 2, dan juga kelas 3 SMA semester 1. Artinya semester 1 sampai 5 ya, semasa kalian SMA, MA, SMK, atau sederajat. Nah, kemudian prestasi non-akademik itu kalian bisa memasukkan beberapa piagam sewaktu kalian SMA. Nah, sebelum kalian mendaftar SNBP, pastikan data kalian itu sudah masuk di database pihak sekolah, supaya pihak sekolah itu bisa mendaftarkan kalian untuk mendaftar jalur SNBP. Nah, di mana yang bisa mendaftar SNBP ini hanyalah mahasiswa, maksudnya calon mahasiswa yang termasuk eligible. Nah, makanya kalian harus berbincang terlebih dahulu sama guru kalian apakah kalian bisa masuk di daftar siswa eligible atau tidak, karena yang bisa mendaftar SNBP itu hanyalah siswa yang eligible. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa jalur SNBP ini itu pergantian dari SNMPTN yang 50% menggunakan nilai rapor dan 50% menggunakan bakat dan minat kalian serta tambahan piagam-piagam yang kalian punya sewaktu SMA, SMK, MA, dan sederajat. Next, jalur yang kedua yaitu SNBT.
Seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, jadi SNBT ini itu juga merupakan istilah baru di tahun 2023. Nah, di tahun sebelumnya, di tahun 2022, itu dulunya kita mengenal dengan istilah SBMPTN, yang dimana kalian akan diuji sesuai dengan kepanjangan SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Nah, di mana tesnya itulah yang dinamakan dengan UTBK. Nah, selanjutnya di SNBT ini dia itu harus mengikuti yang namanya TPS atau tes potensi skolastik, di mana dia harus mengikuti tes yang pertama, kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Dan juga kalian harus dites literasi dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, serta penalaran matematika. Nah, jadi di SNBT itu kalian dites, tesnya itu dinamakan dengan UTBK. Nah, UTBK di tahun 2022 ini tidak lagi menggunakan penghafalan seperti tahun kemarin. Di tahun 2022 itu ada beberapa yang harus dihafal, tapi di tahun 2023 ini itu kalian udah nggak menghafal-hafal lagi, tapi di tahun ini itu kalian lebih fokus di penalaran. Nah, makanya tadi yang subbab aku sebutin itu kalian cuma dites seperti itu, misalnya kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kalian hanya pelajari itu aja. Nah, jadi ini sedikit penjelasan mengenai jalur SNBT yang dulunya dikenal dengan sebagai SBMPTN. Oke, next jalur yang ketiga yaitu SPAN PTKIN. Kepanjangannya yaitu Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, jadi SPAN PTKIN ini berbeda tadi dengan SNBP dan juga SNBT. Apa perbedaannya? Nah, kalau SPAN PTKIN ini itu dia berada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, makanya untuk jalur SPAN PTKIN ini itu hanya khusus kampus yang keagamaan Islam negeri. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian SPAN PTKIN ini punya kesamaan dengan SNBP, yaitu tidak dites. Nah, kalau SPAN PTKIN ini tidak dites. Dia hanya menggunakan nilai rapor juga dan beberapa prestasi-prestasi yang kalian dapat sewaktu SMA. Misalnya piagam atau sertifikat gitu. Jadi dia tidak dites kalau SPAN PTKIN. Kemudian SPAN PTKIN ini juga biayanya gratis, tidak memungut biaya apapun karena kan nggak dites ya, cuma mengumpulkan nilai rapor dan beberapa prestasi kalian waktu SMA. Jadi buat kalian yang punya beberapa sertifikat atau piagam sewaktu sekolah itu sangat berguna banget untuk jalur SPAN PTKIN. Oke, jadi itu dia salah satu ciri-ciri dari SPAN PTKIN. Yang pertama nggak dites, hanya menggunakan nilai rapor dan juga biayanya gratis. Nah, kemudian jalur yang keempat ada jalur UMPTKIN. Kepanjangannya Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, kalau UMPTKIN ini pasangan dari SPAN PTKIN. Dia juga sama-sama berada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, apa sih Kak perbedaan SPAN PTKIN dengan UMPTKIN? Nah, kalau SPAN PTKIN itu kan dia tadi tidak dites, hanya menggunakan nilai rapor saja. Sementara di UMPTKIN itu kalian akan dites, oke? Nah, di tahun kemarin, di tahun 2022, itu dia mempunyai dua jenis tes. Ada yang IPA dan ada yang IPS. Nah, namun di tahun 2023 ini, saya belum yakin apakah juga ada dua tipe tes atau bagaimana karena belum ada informasi yang keluar.
Namun di tahun aku kemarin, di tahun 2019 itu kita ada 3 tipe. Yang pertama IPA, yang kedua IPS, dan yang ketiga IPC. Nah, IPC itu gabungan dari IPA dan IPS. Tapi di tahun 2022 kemarin itu cuman ada IPA dan IPS. Tapi untuk kalian yang di tahun 2023 itu sampai sekarang belum ada informasi ya. Jadi nanti aku akan update terus informasinya. Makanya kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian dapat informasi terbaru. Nah, kemudian informasi lagi mengenai UMPTKIN itu kalian dikenakan biaya sebesar 200.000. Mulai dari tahun aku 2019, 2020, 2021 dan tahun 2022 itu biayanya itu 200.000. Nah, jadi kemungkinan di tahun 2023 ini juga biayanya 200.000. Oke, next, jalur yang kelima yaitu ada jalur mandiri. Nah, jadi kalau jalur mandiri ini itu beda-beda ya. Maksudnya ada yang suatu kampus yang harus dites baru bisa masuk, ada suatu kampus yang nggak perlu dites baru bisa masuk. Ya, artinya jalur mandiri. Tahu kan ya yang jalur mandiri seperti apa? Oke, nah jadi ini bukan jalur terakhir yang bisa kalian tempuh, tapi masih banyak banget jalur-jalur yang bisa kalian tempuh. Cuman di video ini tuh udah terlalu banyak, jadi nanti aku akan bikin video selanjutnya lagi untuk jalur yang bisa kalian tempuh. Masih ada Poltekkes untuk kesehatan, masih ada Poltekpar untuk yang pariwisata, masih ada yang untuk teknik-teknik. Pokoknya masih banyak lagi jalur yang kalian bisa tempuh secara bersamaan di tahun 2023 ini. Kenapa saya selalu menyarankan untuk mengikuti banyak jalur? Supaya kalau misalnya di salah satunya ada yang tidak lolos, itu kalian masih punya alternatif lagi. Jadi kalian nggak berharap hanya di satu jalur aja. Ya, segitu dulu guys video kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai jalur-jalur yang aku sebutin tadi, misalnya gimana cara daftarnya, gimana cara lolos, apa aja persyaratannya, atau pertanyaan apa aja, kalian bisa langsung komen di kolom komentar atau langsung menghubungi Instagram info.umptkin atau Instagram pribadi aku Leni Agustin 10, karena di sana aku sering banget live supaya aku bisa langsung menjawab pertanyaan teman-teman yang masih kebingungan untuk mencari kampus di tahun 2023. Atau kalian langsung bisa chat WA aku di 0882 4785 4631. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.